Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, dan alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, bulan di mana penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Semoga kita bisa memaksimalkan bulan yang mulia ini dengan memaksimalkan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita, dan keistiqomahan dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salamnya semoga tersampaikan kepada Habibana Al-Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pula kepada kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah disampaikannya. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang hikmah dari nuzulul Quran, hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum berlanjut kepada hikmah nuzulul Quran, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang turunnya Al-Quran, yang mana diturunkan secara dua tahap, dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama yaitu Al-Quran turun fi lauhil mahfuz ke samai dunya fi baitil izzah secara keseluruhan, jumlatan wahidah. Dan yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Jibril alaihi salatu wassalam secara bertahap-tahap atau terpisah-pisah. Kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap-tahap atau terpisah-pisah? Dalam hal ini ulama mengatakan, yaitu pertama, ditasbiti fuadin Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menguatkan, memantapkan hati Nabi Muhammad SAW dikala Nabi Muhammad SAW difitnah, dicaci, dimaki, dikatakan as-sahir, dilempari batu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kekasihnya, wahai kekasihku, lihatlah sejarah, lihatlah ayat Al-Qur'anul Karim. Nabi-nabi sebelumnya pun merasakan sebagaimana apa yang kau rasakan. Diturunkan surat Nuh, Nabi Nuh berdakwah, tetapi cuma sedikit yang mengikuti Nabi Nuh, ya. Nabi Ibrahim dilempari batu yang besar. Dari situlah Nabi Muhammad SAW kuat hatinya, mantap hatinya untuk terus melanjutkan risalah dakwah yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Litathbiti fuadin Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hikmah yang kedua yaitu untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dikala musuh-musuh Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa engkau adalah abtar, tidak punya keturunan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak terputus nasabnya, merekalah yang terputus nasabnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Gencar-gencarnya orang-orang kafir menghantam Nabi Muhammad SAW, ditawari segala macam agar supaya melepaskan dakwahnya, melepaskan ajarannya. Namun apa yang dikatakan Nabi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hal-hal yang seperti inilah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap-tahap, yaitu untuk menenangkan hati Nabi Muhammad SAW.
Hadirin sahabat mukarram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala tuduhan kepada istri beliau yang tercinta Sayyidatuna Aisyah yang menyangkut hal marwah, kehormatan istri Nabi, Nabi pun susah. Terakhir setelah menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran akan tuduhan orang-orang tidak bertanggung jawab pada waktu itu, orang-orang munafikin, turunlah ayat yang berhubungan dengan hadisul ifki, ayat yang berhubungan dengan kebohongan kepada istri Nabi Muhammad SAW, tuduhan terhadap istri Nabi Muhammad SAW, yaitu di Quran surat Nur ayat 1. Di Quran surat An-Nur ayat 1, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Subhanallah. Dikala ayat ini turun, tenanglah hati Nabi Muhammad SAW, karena ayat ini menjelaskan bahwasanya tuduhan-tuduhan yang dikatakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tidak benar dan merupakan kebohongan yang luar biasa. Itulah beberapa hikmah kenapa Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap-tahap, yaitu untuk menenangkan hati Nabi Muhammad SAW, untuk menguatkan hati Nabi agar supaya dakwah Nabi Muhammad SAW berjalan terus selama 23 tahun lamanya. Dan alhamdulillah kita rasakan dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo